Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel kita. Perkenalkan nama saya Dimas. Untuk video kali ini saya akan membuat video tentang pengenalan bisnis online. Mengapa sih kita ini harus uh, mengenal tentang bisnis online? Dikarenakan uh, kalian itu kan sekarang kan zamannya zaman digital, teman-teman. Jadi kita itu harus mengikuti pasar biar kita itu tidak salah saing dengan uh, kompetitor kita. Contohnya kayak gini. Pernah nggak teman-teman jalan-jalan ke pasar tradisional yang dulunya ramai sekali, sekarang banyak toko-toko yang tutup. Ah, Dikarenakan di era sekarang itu kan era digital, makanya para para pengusaha itu kebanyakan tidak ditradisionalkan karena biayanya juga lebih mahal. Uh, Terus dari sisi customer kan sekarang banyak pembeli atau peminat barang kita sudah tidak mau capek ke pasar. Contohnya kayak gini, saya butuh cincin, saya jalan-jalan ke pasar, ke toko si A misalkan, toko si A, kita tanya, Pak, harga cincin model kayak gini itu harganya berapa? Ah, Penjualnya bilang gini, harganya itu 500.000, Pak. Oke, kita dapat dengan harga 500.000. Terus kita coba ke toko lain, Pak, dengan model yang sama cincinnya tadi, kita tanya, Pak, harga cincin kayak gini itu berapa? Di sini 600.000. Nah, itu kan kalau kita membandingkan antara toko dengan toko itu kan kita mau pergi ke toko itu terus ntar kembali lagi juga nggak enak kan? Dan kita lebih capek untuk melakukan hal studi banding antara harga si A dengan harga si B sebagai customer ya. Terus kalau kita jualan di online atau kita sebagai customer membeli barang di online seperti Tokopedia atau Shopee, kita lebih cepat untuk mengetahui barangnya itu yang bagus, yang mana, yang reviewnya banyak, dan harganya juga bersaing. Iya kan? Kita bisa riset dengan kayak gitu, berarti customer tidak mau atau lebih suka di dunia online atau digital di era sekarang. Dan untuk melakukan atau melakukan usaha di bidang uh, digital sama tradisional itu jauh-jauh lebih mahal tradisional. Kita lebih menghemat sekitar 40 persenan dibandingkan kita melakukan pasar tradisional. Belum nyewa toko, belum nyewa karyawan, dan lain-lain. Dan keistimewaan digital itu uh, kita bisa meriset sebuah produk kita disukai oleh customer itu seberapa. Kita tidak perlukan admin lagi untuk mencatat sebuah ketersukaan customer. Terus kita juga di dunia digital kita juga tahu berapa banyak pengunjung di web kita atau marketplace kita dalam hitungan detik. Seperti yang saya tadi jelaskan, kita tidak perlu seseorang yang mencatatnya, tapi sudah ada di dalam digital itu sudah
sepaket gitu loh. Terus kita juga tahu berapa banyak yang mengunjungi toko kita atau website kita yang beli atau cuma lihat-lihat. Terus di bisnis online kita harus mindset bisnis kita. Rumusannya kayak gini. Untuk bisnis online itu atau bisnis offline juga kita harus mindset, terus kita harus mempunyai keputusan, terus uh, tindakan, terus hasil. Iya kan kayak gitu kan. Mindset, keputusan, tindakan, dan hasilnya, hasil dari kita bisnis itu. Mindset itu kita harus mempunyai mindset itu ada 6 teman-teman. Mindset pertama, kita harus fokus dengan manfaat, bukan hanya kita fokus untuk berjualan barang. Jadi misalkan kayak gini, contohnya cincin tadi ya, cincin tadi misalkan cincin yang harga 500.000 tadi itu manfaatnya lebih dari cincin yang lain, misalkan menambah nafsu makan atau apa, itu tergantung barangnya atau gimana kita cara memasarkan. Terus mindset untuk bisnis itu kita harus tahu impian atau seperti kita targetnya, impiannya itu kayak gimana. Misalkan pengen kita menciptakan pabrik roti yang besar gitu ya. Nah, kalau sudah tahu impian kita, kita bisa lebih fokus untuk cara-caranya tadi. Kepingin pabrik roti, jadi kita itu harus mengetahui resepnya. Nomor satu, resep. Nomor dua, kita harus tahu uh, bahan-bahan resep tadi ya, bahan ya. Kita harus tahu cara pemasarannya di mana dan bla 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 yang lain. Kita kan kalau udah tahu impian kita, kita itu bisa melangkah dari mana ke mana gitu. Terus nomor tiga, kita itu harus mempunyai setting goal. Apa sih setting goal itu? Setting goal itu seperti ini contoh simpelnya. Kita kan mempunyai pabrik roti ya, pengen mempunyai impian tadi kan, pengen mempunyai pabrik roti. Lah pabrik roti itu seperti apa impian setting goalan kita, seperti kayak gini contohnya. Untuk setting goalnya di tahun pertama kita mempunyai 100 karyawan dan outlet sebanyak 1.000 gitu ya, misalkan setting goalnya seperti itu. Dan kita itu mempunyai semangat atau mempunyai impian untuk mempunyai uh, semangat untuk mengambil set goalnya kita gitu loh. Kalau kita nggak ada setting goal, kita cuma leha-leha gitu, nggak setting goalnya gimana sih, berhasilnya itu kayak gimana kan. Setiap seseorang mempunyai setting goal masing-masing. Terus nomor 4, kita harus uh, fokus dalam satu hal yang kita impian tadi, jangan dicampur dengan yang lain. Kita harus fokus. Misalkan kita pengen membuat perusahaan roti, jadi kita harus fokus dalam satu hal itu sampai mempunyai hasil. Ingat, fokus sampai kita mendapatkan hasil teman-teman. Terus kita nomor 5 itu kita harus berpikir menjadi peternak. Berpikir menjadi peternak, jangan menjadi pemburu. Saya tekankan lagi, berpikir menjadi peternak, jangan menjadi pemburu. Jadi contohnya kayak gini. Nah, misalkan kita sudah mempunyai hasil dari impian kita tadi di pabrik itu, kita foya-foyakan untuk hasilnya. Jadi
apalagi modalnya itu kita pakai gitu ya. Jadi kan eh, gimana cara kayak peternak, kita membuat ayam, kita memelihara ayam ya, pengen ngambil telurnya, tapi kita sembelih ayamnya, kan sudah bisnis kita. Kan kayak jangan kayak gitu. Jadi saya tekankan lagi, berpikir menjadi peternak, jangan seperti menjadi pemburu. Terus yang tidak kalah penting, kita harus berani memulai. Nah, berani bermulai itu sangat-sangat uh, penting sekali teman-teman. Misalkan kayak gini, kita sudah mempunyai ilmunya, kita sudah mempunyai setting goalnya, kita sudah mempunyai impian, tapi kita tidak mau berjalan. Mau kemana bisnis gitu? Kan nggak ada yang jalan. Terus gimana mendapatkan hasil kalau kita nggak mau jalan? Jadi nomor 6 ini sangat-sangat penting. Beranilah memulai. Oke, beranilah memulai. Terus saya memperkenalkan lagi, di jualan online itu ada dua teman-teman. Yang nomor pertama itu kita jualan online secara organik dan non organik. Organik itu seperti apa? Organik itu seperti kita membuat uh, market marketing melalui Instagram, melalui WA, melalui Facebook secara gratis teman-teman. Kita tidak memerlukan biaya. Contohnya seperti di WA, kita membuat story, kita mengumpulkan database WA orang-orang yang minat dengan produk kita. Itu kan sudah melakukan uh, jualan online secara organik, atau yang biasanya disebut dengan para ahli-ahli itu biasanya SEM, SEO, sorry bukan SEM, SEO. Nah, kalau non organik itu kita lebih mengeluarkan budget yang tinggi dibandingkan organik. Contohnya seperti apa sih non organik itu? Contohnya itu seperti kita mengiklan di Facebook Ads, Google AdWords, dan Instagram Ads. Yaitu juga kita mengiklan secara non organik. Apa sih kelemahan di non organik itu? Kelemahan di non organik itu kalau kita tidak tahu uh, customer persona yang saya jelaskan di video kemarin. Customer personanya tidak ada, kita itu akan boncos. Boncos itu kita akan mengeluarkan uang atau membakar-bakar uang teman-teman. Jadi kita harus tahu tekniknya dahulu. Makanya subscribe video ini, nanti saya akan memberikan informasi-informasi tentang kita, bagaimana kita mencari customer persona yang betul, atau audien pasar kita itu secara detail. Bentar ya. Kalau kelebihan jualan online non organik itu, kita tidak begitu berdarah-darah teman-teman. Tidak perlu capek-capek update status, tapi ya lebih baik kita dua-duanya kita jalankan. Tidak perlu kita spam, tidak perlu yang capek-capek kan, itu biar diurus sama developer yang Anda iklankan. Kayak gitu. Untuk video kali ini cukup sekian. Jika ada pertanyaan atau
keluhan tentang video ini, tolong komen di bawah. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Semoga video ini menjadi pencerahan bagi teman-teman biar memulai bisnis online secara baik dan terarah. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.